Selamat pagi Bu, saya akan presentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah satu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Nah, menurut Simon Kuznets, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output berdasarkan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Ada 3 komponen yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah peningkatan produksi negara. Yang kedua adalah kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah penyesuaian ideologi yang terbuka untuk menerima teknologi yang baru. Nah, saya akan masuk ke teori. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah teori klasik. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Yang kedua adalah persediaan barang-barang modal. Yang ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam. Dan yang keempat adalah peranan teknologi. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang yang masih banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak tergolong tinggi saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas, sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Yang kedua adalah teori neoklasik. Dalam teori neoklasik ada beberapa jenis teori. Yang pertama adalah teori Hardt-Domar. Dalam teori Hardt-Domar ada 4 asumsi. Yang pertama adalah barang yang telah digunakan secara penuh. Yang kedua adalah tabungan profesional dengan fluktuasi kenaikan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah perbandingan antara modal dengan hasil produksi adalah tetap. Yang keempat adalah perekonomian yang terdiri dari 2 sektor. Yang kedua dalam teori neoklasik adalah teori Schumpeter. Peranan pengusaha sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Ada 2 investasi yang muncul dalam teori Schumpeter. Yang pertama adalah investasi otonom, yang kedua adalah investasi terpengaruh. Yang pertama adalah investasi otonom, yang kedua adalah investasi terpengaruh. Yang pertama adalah pertumbuhan modal, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Yang ketiga dalam teori neoklasik adalah teori pertumbuhan ekonomi solo yang tergantung pada faktor-faktor produksinya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber energi penghidupan. Yang ketiga adalah pertumbuhan teknologi. Yang ketiga dalam teori pertumbuhan ekonomi adalah teori historis. Yang pertama dalam teori historis adalah teori Friedrich List. Teori Friedrich List digambarkan seperti tangga sehingga teori ini disebut teori tangga. Yang kedua dalam teori historis adalah teori Corbusier. Dalam teori Corbusier ada beberapa tahap. Yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan yang keempat adalah rumah tangga dunia. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.